Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalonyo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Nugrah Kencana dari kelas KPI 2A. Ingin ingin menjelaskan tentang kebudayaan, masyarakat, dan kepribadian. Untuk memenuhi tugas sosiologi, selamat menyaksikan. Yang pertama adalah kepribadian. Menurut Soekanto, kepribadian adalah hasil interaksi individu dengan lingkungan sosialnya. Ia menekankan bahwa kepribadian seseorang tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga ditentukan oleh faktor eksternal seperti budaya, norma, nilai, serta struktur sosial. Soekanto juga memperhatikan pentingnya proses sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Proses ini melibatkan pembelajaran norma-norma serta nilai-nilai sosial yang kemudian membentuk pola perilaku individu. Dalam pandangannya, Soekanto ia menjelaskan bahwasanya kepribadian merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan faktor eksternal yang saling mempengaruhi. Dengan demikian, pemahaman tentang kepribadian menurut Suharjono Soekanto, ia menyoroti pentingnya konteks sosial dalam membentuk identitas dan perilaku individu. Penekanannya pada interaksi antara individu dan masyarakat memberikan wawasan yang dalam tentang kompleksitas dan dinamika kepribadian dalam manusia serta lingkungan sosialnya. Oke, baik, yang kedua adalah kebudayaan. Menurut Kojaningrat, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam hidup bermasyarakat yang dipelajari, diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut pandangannya, Kojaningrat, kebudayaan mencakup berbagai aspek, yaitu aspek kehidupan manusia termasuk nilai-nilai norma, adat istiadat, bahasa, seni, agama, dan teknologi. Kebudayaan juga mencerminkan identitas suatu kelompok atau masyarakat serta menjadi landasan bagi interaksi sosial dalam pembentukan hubungan antara individu. Kojaningrat menekankan pentingnya memahami kebudayaan sebagai suatu sistem yang kompleks dan dinamis yang terus berkembang dan berubah seiring waktu. Dalam pandangannya, Kojaningrat, kebudayaan bukanlah entitas statis, melainkan merupakan hasil interaksi yang terus-menerus antara individu dan lingkungannya. Baik, yang ketiga adalah masyarakat. Menurut Suharjono Soekanto, masyarakat merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari individu dan individu saling berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lain dalam suatu lingkungan sosial yang luas. Soekanto menekankan bahwa masyarakat adalah hasil dari interaksi sosial yang kompleks antara individu per individu yang memiliki norma, nilai, serta struktur sosial yang sama. Soekanto juga menyoroti pentingnya struktur sosial dalam membentuk masyarakat. Struktur sosial ini mencakup hierarki, peran sosial, dan lembaga sosial yang mengatur interaksi antar individu dalam bermasyarakat. Menurut Soekanto, struktur sosial memainkan peran yang penting dalam mempertahankan keteraturan dan kestabilitasan dalam masyarakat. Selain itu, Soekanto juga menekankan pentingnya proses sosialisasi dalam membentuk identitas dan perilaku individu. Perilaku individu. Selain itu, Soekanto juga menekankan pentingnya proses sosialisasi dalam pembentuk identitas dan perilaku individu dalam bermasyarakat. Melalui proses sosialisasi dan individu belajar norma-norma, nilai-nilai, dan keterampilan yang untuk diperlukan dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan masyarakat. Baik, sekarang adalah hubungan antara kepribadian dan masyarakat. Sangat erat kepribadian seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, di mana individu tersebut berinteraksi. Berikut adalah contoh-contoh hubungan antara kepribadian dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Simak. Oke, yang pertama adalah pengaruh norma sosial. Kepribadian seseorang dapat tercermin dalam cara individu tersebut menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kepribadian yang ramah dan sopan santun cenderung lebih mudah berinteraksi dengan orang sekitarnya dan diterima dalam lingkungan sosialnya. Dan yang kedua adalah sosialisasi. Proses sosialisasi dalam masyarakat memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian individu. Misalnya, nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarga, sekolah, serta lingkungan sekitar akan membentuk pola pikir seorang tersebut. Yang ketiga adalah peran sosial. Peran sosial, kepribadian seseorang juga terkait dengan peran sosial dimainkan dalam masyarakat. Sebagai contoh, seseorang pemimpin yang memiliki kepribadian yang karismatik dan visioner cenderung mampu mempengaruhi orang lain dan menciptakan perubahan yang positif dalam lingkungan tersebut.
Oke, selanjutnya adalah hubungan antara kepribadian dan budaya. Nah, jadi sangat erat hubungan antara kepribadian dan budaya dalam membentuk nilai-nilai norma dalam pola perilaku yang dianut oleh individu. Dalam masyarakat berikut adalah contoh-contoh hubungan antara kepribadian seseorang dan kebudayaan yang dialami dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama adalah pemahaman nilai budaya. Kepribadian seseorang dapat tercermin dalam cara individu tersebut memahami dan menerapkan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kepribadian yang menghargai tradisi dan norma-norma budaya cenderung mempertahankan adat dan istiadat yang kebiasaan telah ada dalam lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah pola komunikasi. Budaya juga mempengaruhi pola komunikasi seseorang. Hal ini mencerminkan keberbedaan antar individu. Misalnya, cara seorang berbicara, menggunakan bahasa tubuh, dan mengekspresikan diri dapat dipengaruhi oleh budaya tempat individu tersebut dibesarkan. Dan yang ketiga adalah pengaruh seni dan musik. Kepribadian seseorang dapat tercermin dalam preferensi seni dan musik yang dipilihnya. Ini juga mempengaruhi budaya tempat individu tersebut tinggal. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kepribadian kreatif dan apresiatif terhadap seni cenderung mengekspresikan diri melalui karya seni atau musik yang sesuai dengan nilai-nilai kebudayaannya. Yang nomor 4 adalah perilaku sosial. Budaya juga mempengaruhi individu seseorang dengan orang lain dalam masyarakat. Kepribadian sosial adalah hal yang sangat penting dan tercermin dalam nilai sikap dan norma-norma sosial yang dipelajari dari budaya dan tempat individu tersebut berasal. Hadis yang saya bacakan tadi mengandung pesan konsep fitrah dan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan individu. Dalam konteks hadis tersebut, fitrah lebih merujuk pada keadaan alami atau kodrat dasar yang dimiliki oleh setiap individu saat ia dilahirkan. Pernyataan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah menekankan bahwa setiap individu memiliki kecenderungan alami untuk mengenal Tuhannya dan berperilaku baik. Namun, pengaruh lingkungan termasuk pendidikan dan nilai-nilai serta norma-norma yang diterima dari orang-orang tua serta masyarakat dapat membentuk karakter dan perilaku individu tersebut dalam konteks pemahaman hadis. Maka, ketika disebutkan bahwasanya kedua orang tua membentuk anak berperilaku seperti Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi, hal itu mengacu pada pengaruh lingkungan dan pendidikan yang diterima oleh anak tersebut. Misalnya, jika seorang anak dibesarkan dalam keadaan lingkungan yang menganut agama Yahudi, maka anak tersebut cenderung mengadopsi nilai-nilai dan praktik keagamaan yang sesuai dengan ajaran Yahudi. Dengan demikian, hadis tersebut menyoroti pentingnya peran lingkungan dan pendidikan dalam membentuk karakter dan perilaku individu. Meskipun setiap individu dilahirkan dalam keadaan fitrah yang baik, namun lingkungan dan pendidikan yang diterima dapat mempengaruhi arah perkembangan dan moral spiritual seseorang.